Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berbicara mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan, tentunya kita akan memahami bahwasanya dalam sejarah Indonesia itu ketika terbentuknya NKRI pada tahun 50 ya, atau proses menuju Indonesia menjadi negara kesatuan, masih ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan sistem NKRI ya. Ada yang lebih sepakat kalau Indonesia itu berbentuk federal. Nah, contohnya adalah beberapa kelompok yang mendirikan Republik Maluku Selatan ini. Dan kalau kita telisik lebih jauh, ternyata kelompok-kelompok tersebut masih memiliki hubungan dekat atau masih punya pengaruh yang dekat dengan KNIL ya, atau militer yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Sehingga pola pikirnya, ya, kepentingan mereka, kedekatan mereka lebih kepada kepentingan pemerintah kolonial ya. Jadi pemberontakan yang dilakukan kelompok ini, yang kelompok pro-federalis, ternyata memang didukung oleh para perwira-perwira KNIL yang tentu ya memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Bahkan mereka tidak menginginkan agar Indonesia ini bersatu ya. Bahkan mereka menginginkan punya pengaruh yang kuat di daerah yang mereka tinggali, yaitu Maluku Selatan. Makanya ketika kelompok-kelompok ini melakukan sebuah gerakan pemberontakan, tentunya mereka mendukung, memberikan fasilitas, ya, memprovokasi agar pemberontakan ini tetap terjadi. Ya, bisa dikatakan pemberontakan ini yang paling lama ya, bahkan sampai sekarang pun kelompok ini masih bertahan, masih ada pengikutnya. Bahkan sesekali ketika Indonesia dalam keadaan lemah ya, kelompok ini ya, keturunan-keturunan mereka itu menunjukkan diri ya dengan mengibarkan bendera ya, di tempat-tempat tertentu dalam upaya provokasi. Jadi kelompok ini tuh masih ada sampai sekarang ya. Belum tahun yang lalu ya, ketika Presiden SBY menjadi presiden, kemudian Presiden Jokowi ya, ketika Pilpres kemarin juga kita melihat masih ada kelompok-kelompok yang mengibarkan bendera ini. Nah, tentu tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya kelompok ini masih ada dan mereka masih ingin mendirikan Republik Maluku Selatan. Sebagaimana tadi yang sudah kalian lihat ya petanya Republik Maluku Selatan ya, kalau kita lihat memang daerahnya cukup luas dan sumber daya alamnya cukup banyak ya, sehingga mereka berbagai macam cara sampai anak keturunan mereka yang pro-federal bahkan ingin memisahkan diri dari NKRI masih ingin agar republik ini lahir di Indonesia. Tapi tentunya kan pemerintah Indonesia tidak menerima ini ya. Jadi gerakan mereka ya dianggap oleh Indonesia adalah gerakan separatis yang harus ditumpas ya. Tidak boleh gerakan itu menciderai cita-cita proklamasi bangsa Indonesia. Sebagaimana yang saya katakan tadi, memang ada orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan dan mereka masih tetap mempertahankan status quo ya, atau keadaan Indonesia menjadi negara federal ya, sebagaimana hasil kesepakatan perjanjian konferensi meja bundar. Beberapa orang ini antara lain ya Dr. Sumokil ya, beliau merupakan jaksa agung RIS yang anti NKRI ya. Jadi kalau kita lihat memang ada kelompok ya, di kelompok mereka itu ada yang pro, ada yang kontra. Nah ini yang pro ini seperti Bapak Urbanus Pupela, yang kontra itu Dr. Christian Sumokil. Mereka nggak mau ya gabung di NKRI. Nah mereka akhirnya melakukan provokasi kepada pasukan-pasukan Baret Merah Hijau ya dari Ambon, yang ini pun dibiarkan oleh komandan tentara Belanda di Makassar. Jadi ya mereka ada keinginan ya untuk memisahkan diri dari NKRI. Jadi ada konflik antara yang pro dan kontra. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, pemberontakan ini dilakukan oleh bekas prajurit KNIL ya, yang pro Belanda seperti Dr. Sumokil, Insinyur J.A. Manusama, kemudian J.H. Manahutu pada 25 April 1950. Sebetulnya pemerintah sudah berupaya mengusahakan cara damai, namun
cara itu ditolak oleh mereka. Jadi misi damai pemerintah pusat yang diketuai Dr. J. Lemena gagal. Otomatis ya penumpasan dilakukan dengan cara militer. Pemerintah mengirimkan Kolonel A.E. Kawilarang ya untuk menumpasnya. Kelompok ini berjaya di laut ya. Yang saya maksudkan adalah kelompok pemberontak ini. Mereka menguasai ya, pulau di Seram, Ambon ya. Juga mereka juga melakukan penghancuran terhadap kapal pemerintah. Namun pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Dia dituntaskan pada November 1950. Sebagian dari mereka tetap tidak menerima ya ketika pemerintah Indonesia menguasainya, sehingga beberapa di antara mereka ya 12.000 orang termasuk tentara KNIL yang berkeluarganya yang tersisa di sana melarikan diri ya ke luar negeri. Mereka akhirnya ke Belanda untuk membentuk pemerintah pengasingan di sana. Sampai saat ini masih ada ya. Dan anak keturunan juga masih ada di sana dan masih tetap militan ya. Mereka masih berpendapat perlunya mendirikan Republik Maluku Selatan. Pada masa SBY tahun 2007 mereka pernah memunculkan diri ya dengan mengibarkan bendera RMS ya. Kemudian juga pada tahun 2008 ini John Watilete ya, Perdana Menteri Pemerintah RMS di pengasingan Belanda merayakan peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS seperti yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad. Jadi sampai sekarang pun masih ada. Bayangkan kan 12 ribuan orang ke pengasingan, otomatis kan anak cucu mereka masih ada dan mereka pun tentu ya memberikan warisan bahwasanya memang negara RMS itu ya harus berdiri. Bahkan tidak aneh sampai sekarang pun kelompok-kelompok ini masih bertahan. Ya ini tokoh-tokohnya, tadi saya sudah sebutkan tokoh-tokoh yang mempelopori berdirinya RMS antara lain ya Christian Sumukil, ya bekas perwira KNIL ya. Jadi perwira KNIL ini didukung oleh tentara KNIL yang menganggap KMB itu hasilnya tidak jelas sehingga perlu diperjelas dengan menguasainya. Kemudian pimpinan pengasingan ini Prof. Johan Manusama. Kemudian pimpinan selanjutnya adalah Franz Tutuhatunewa. Upaya yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan cara damai dan dengan cara operasi militer. Sayangnya dengan cara damai, upaya pemerintah ini ditolak oleh kelompok mereka. Jadi dulu pemerintah pernah mengirimkan Dr. Jelemena ya ke Ambon dengan korvet Hang Tuah ya. Korvet itu kapal ya. Pada tanggal 27 April 1950, namun pada tanggal 1 Mei sebulan kemudian upaya ini ditolak oleh kelompok mereka ya, sehingga Dr. Lemena dan kawan-kawan memberi surat balasan lagi ya, namun pemerintah memerintahkan agar tidak terlalu lama menunggu, sehingga ya dari pemerintah kita melakukan upaya yang lebih keras lagi, yaitu memblokade ya laut ya, memblokade perairan Maluku, dan kapal pemberontak dihancurkan oleh pemerintah. Kemudian TNI kita juga melakukan pendaratan di Pulau Buru dan Seram ya, pulau-pulau penting mereka ya di Tanimbar, Keih, dan Aru. Namun ternyata masih gagal ya memaksa Dr. Sumukil untuk bersedia berunding. Sehingga dikirimkan lagi ya, ini penumpasan yang lebih ganas lagi ya, yang lebih keras lagi, yaitu operasi militer ya, GOM 4, yang terdiri dari 3 pasukan. Pasukan 1 didaratkan di Hitu, pasukan 2 di Tulehu, pasukan 3 di Ambon, dipimpin Letkol Slamet Riyadi. Operasi berlangsung lama, dilakukan mulai September sampai Oktober ya. Angkatan Perang Republik Indonesia baru bisa menguasai Hitu. Tanggal 4 Oktober 1950, Benteng New Victoria direbut Angkatan Perang kita, APRI,
sisa angkatan perang RMS lari ke gunung ya di sekitar Ambon. Jadi karena memang lokasinya sangat sulit ya, sehingga mereka masih bisa melarikan diri. Sebagian mengasingkan ke Belanda, sebagian juga mereka pergi ke hutan untuk mengamankan diri, atau gerilya lah kalau bahasa sekarang ya. Ketika pemerintah bereaksi atas RMS ini, tokoh-tokohnya ada yang tertangkap, ada yang tidak tertangkap. Pada 1952, sebagian pimpinan angkatan perang RMS tertangkap dan menyerah. Dr. Sumokil sempat melarikan diri ke Pulau Seram, namun berhasil tertangkap pada 2 Desember 1962 dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer pada 12 April 1966 di Kepulauan Seribu, Jakarta. Adapun yang tidak tertangkap, ya sisa-sisa angkatan perang RMS melarikan diri ke gunung, ya atau ke pulau di sekitar Ambon yang tidak diketahui keberadaannya. Nah, yang melarikan diri seperti Prof. J. Masusama ya dan kawan-kawan melarikan diri dan membentuk pemerintahan pengasingan di Belanda sampai sekarang yang masih ada keturunan-keturunannya ya masih setia dengan RMS dan masih muncul. Makanya kelompok-kelompok ini biasanya akan berani muncul kembali ya ketika kondisi Indonesia dalam keadaan lemah ya, sehingga ya Indonesia harus waspada terus dengan kelompok ini karena seringkali beberapa melakukan kekacauan-kekacauan ya di Maluku, mendeklarasikan bendera mereka, bahkan mereka juga melakukan ancaman-ancaman berbentuk kekerasan militer ya. Meskipun Indonesia sekarang jelas kita sudah teritori mereka itu sudah kita kuasai, tapi kelompok-kelompok mereka di beberapa masih ada yang bertahan ya. Nah, inilah kuatnya pengaruh KNIL ya terhadap kelompok RMS ini, sampai anak keturunannya pun masih setia ya mendukung ini. Jadi bisa dibayangkan ya, dulu beberapa daerah yang terpengaruh oleh KNIL itu ternyata sebagian kelompoknya menolak NKRI. Nah, itu kan sebetulnya adalah sarana untuk pemerintah Belanda kembali mengintervensi negara kita. Makanya proklamasi kita butuh tantangan dan penuh ya dengan segala ancaman-ancaman dari luar. Baik, untuk penjelasan tentang RMS sampai di sini dulu. Tentunya kalian bisa menyimpulkan ya bahwasanya tidak semua orang Indonesia pro NKRI. Nah, hal ini disebabkan karena pengaruh yang kuat dari KNIL yang masih menginginkan Indonesia berbentuk federal, bahkan menginginkan Indonesia itu tidak merdeka, karena dengan demikian pengaruh Belanda akan tetap berkuasa di daerah tersebut dan mereka bebas ya mengeksploitasi sesuai dengan kepentingan mereka Indonesia. Oleh sebab itu kita sebagai generasi muda harus menjaga Republik Indonesia agar bisa eksis dan tidak diintervensi oleh asing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.